Percaya atau tidak, hingga saat ini masih banyak orang-orang yang mempercayai bahwa suku Jawa dan suku Sunda dilarang untuk menikah. Bagi sebagian besar orang, pernikahan antar suku tersebut diyakini menjadi pernikahan yang tidak langgeng dan penuh perkara. Di sisi lain, orang Sunda ternyata tidak mau disebut orang Jawa. Mengapa demikian? Sejatinya, hal tersebut merupakan mitos dari legenda rakyat yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan maupun isyarat. Warisan buruk itu erat kaitannya dengan sejarah bercampur mitos dari perang Bubat antara Kerajaan Mojopahit dari tanah Jawa dan Kerajaan Pajajaran dari tanah Sunda yang terjadi 600 tahun lalu atau 1357 Masehi. Lantas seperti apakah sejatinya napak tilas orang Sunda akhirnya benci dengan orang Jawa, dan seperti apakah awal mula kisah larangan menikah suku Jawa dan Sunda? Mari kita simak selengkapnya. Perang Bubat adalah cerita cinta yang berakhir menjadi tragedi. Latar peristiwanya sangat menarik karena berkaitan dengan politik, perebutan pengaruh dan kekuasaan antara Kerajaan Mojopahit di Jawa Timur dan Kerajaan Galuh atau Pajajaran di Jawa Barat. Mojopahit yang memiliki seorang mahapatih bernama Gajah Mada saat itu adalah negara adikuasa. Hampir semua kerajaan di Nusantara berhasil ditaklukkan. Namun, Kerajaan Galuh belum berhasil ditaklukannya. Perang tersebut seolah membawa sisa permusuhan antar kedua suku ini, sehingga muncullah mitos jodoh antara orang Jawa dan Sunda. Selain itu, banyak pula yang mengatakan bahwa perempuan Jawa yang menikah dengan pria Sunda dikhawatirkan akan tidak bahagia, lupa dengan orang tua, dan mengalami keterpurukan dalam masalah finansial. Kisah Dyah Pitaloka. Kisah Dyah Pitaloka yang merupakan putri kerajaan Sunda. Dia dijodohkan dengan Hayam Wuruk yang berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Tradisi menyebutkan Dyah Pitaloka sebagai gadis yang memiliki kecantikan luar biasa. Dia jatuh cinta pada seorang putri cantik jelita, Dyah Pitaloka, dari Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis yang dilihatnya pada sebuah lukisan. Hayam Wuruk melamar Dyah Pitaloka dan mereka sepakat menikah. Selain soal asmara, pernikahan ini diduga sebagai upaya penaklukan Mojopahit melalui perkawinan. Hayam Wuruk, Raja Majapahit, mungkin dengan didasari alasan politik ingin menjadikan putri Citra Rasmi atau Pitaloka sebagai istrinya. Dia adalah anak perempuan dari Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Patih Madu pun mak comblang dari Majapahit datang ke Kerajaan Sunda untuk menjodohkan dan melamar Tuan Putri Sunda dalam suatu pernikahan kerajaan. Perjodohan ini pun menjadi peluang untuk mengikat persekutuan dengan Kerajaan Majapahit yang besar dan jaya. Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya
ke Mojopahit untuk menikah dengan Hayam Wuruk. Mereka menantikan jemputan dari pihak Mojopahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Akan tetapi, Gajah Mada, Mahapati Majapahit, malah memandang ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda di bawah kemaharajaan Majapahit. Dia pun bersikeras bahwa sang putri tidak akan diangkat menjadi Ratu Majapahit, tetapi hanya menjadi selir yang dipersembahkan untuk Raja Majapahit sebagai tanda takluk kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Raja Sunda amat murka dan merasa dipermalukan oleh tuntutan Gajah Mada ini. Singkat cerita, Raja Linggabuana dari Galuh ditemani oleh sejumlah punggawanya mengantar Dyah Pitaloka ke Majapahit. Sesampainya di Bubat yang berada di sebelah utara Trowulan, ibu kota Majapahit, terjadi kesalahpahaman. Rombongan kecil ini dikepung oleh pasukan Gajah Mada. Terjadi perang tanding yang tak seimbang. Raja Linggabuana dan para punggawanya terbunuh. Dyah Pitaloka dan para dayang pengiringnya kemudian memilih bunuh diri atau bela pati. Tradisi dan kisah-kisah lokal menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk redam, sang putri melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Menurut tradisi, kematian Dyah Pitaloka diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya. Oleh karena itu, masyarakat Sunda, kematian sang putri dan Raja Sunda dihormati dan dipandang sebagai suatu keberanian dan tindakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Sejak itu, penerus Raja Linggabuana yang kemudian dikenal sebagai Siliwangi mengeluarkan sebuah larangan atau pamali, esriti luaran alias larangan para lelaki Sunda untuk menikahi perempuan Jawa. Larangan dengan berbagai pamali ikutan lainnya itu diwariskan dan dilestarikan sebagai turun-temurun melalui sebuah kisah Pasunda Bubat dalam Kidung Sundayana. Kidung itu sendiri dinyanyikan dalam pagelaran budaya, bahkan ketika seorang ibu menenabobokkan anaknya. Akibatnya, rasa kecewa, marah terhadap Gajah Mada menjadi memori kolektif kemarahan orang Sunda kepada semua orang Jawa. Dampak dari Kidung Pasunda Bubat, kendati tidak sama hebatnya, barangkali bisa disamakan dengan syair hikayat Perang Sabi atau hikayat Perang Sabil yang banyak didendangkan ibu-ibu di Aceh untuk mengorbankan semangat perlawanan terhadap penjajah kafir Belanda. Bedanya, hikayat Perang Sabil ditunjukkan untuk mengobarkan semangat mengusir penjajah, sementara Perang Bubat ditunjukkan kepada orang Jawa sebagai sama anak bangsa dan secara kultur dekat dan banyak kesamaan. Itulah tadi sederet kisah napak tilas penyebab orang Sunda membenci orang suku Jawa, serta pantangan menikah antara Sunda dan Jawa. Semoga seiring bergulirnya masa, mitos-mitos tersebut lambat laun kerukunan antara Jawa dan Sunda bisa semakin meningkat dan harmonis. Bagaimana tanggapan Anda semua mengenai mitos tersebut?
Apakah Anda percaya? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Ali Cool Channel. Terima kasih.